Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang selalu setia menunggu updatean terbaru dari saya. Terima kasih yang selalu memberikan motivasi juga kepada saya, karena tanpa dukungan kalian saya tidak akan bisa membuat video-video ini lebih semangat lagi. Terima kasih semuanya. Dan ini yang pertanyaan sering saya dapatkan dari beberapa mbak-mbaknya yang baru datang dari Indonesia, yang khususnya masih potongan. Jadi mereka itu selalu menanyakan, Miss Yuni, saya itu tanda tangannya zero cost, kenapa nyampe sini potongan? Saya tidak ingin bayar, saya tidak ingin ini, saya tidak ingin itu. Saya cuma ingin bilang sama kalian, semua butuh proses, Mbak. Proses butuh waktu dan biaya. Kalau kamu bilang kamu tanda tangan zero cost dan sementara kamu tidak pernah mengeluarkan biaya sedikit pun, terus PT-mu ini makan apa? Sekali lagi, saya tidak akan pernah membela PT, agent, majikan ataupun kalian, karena posisi saya tidak diuntungkan oleh mereka. Mereka pun tidak memberikan saya apapun. Saya bekerja di agent saya, dan suatu saat jika agent saya sudah tidak setuju dengan apa yang saya berikan, tidak suka dengan saya berikan pada pabrik, pendidikan pabrik, bisa saja saya dipecat dari perusahaan saya kapanpun mereka mau. Ini yang pertama. Yang kedua, saya percaya dengan Karma Yanti dan Karma Yanto sampai saat ini ya, dimana ilmu tabur tuai, dimana tentang hukum alam, menanam menuai, benar nggak? Jadi kalau kalian ke PT, walaupun kalian nggak makan PT, tapi kan proses medikal, PAP, semuanya itu kan yang bayarin PT, Mbak. Terus tiba-tiba dengan enaknya aja kamu bilang nyampe sini nggak usah potongan. Ya kalau ada beberapa PT yang potongannya ugal-ugalan, ya terserah kalian komplain. Tapi kalau kalian bilang sama saya tidak ingin bayar potongan, bagi saya adalah sungguh tidak adil. Dan saya yakin suatu saat kamu akan mendapatkan balasannya. Giliran kamu mendapatkan balasannya, jangan bilang ke saya kalau itu sulapan. Jadi saya selalu bilang, bahkan saya cerita sama Mas Andro, bahwa tidak ada yang tiba-tiba. Semua itu butuh proses. Jadi buat mbak-mbaknya yang saat ini baru datang dari Indonesia, nggak ada karantina, nggak ada beban, masuk majikan, terus tiba-tiba waktunya bayar potongan, kalian nggak bayar potongan. Jangan kayak gitu, Mbak. Hidup ini biaya loh. Walaupun yang kemarin zero cost, yang saya teliti, yang saya dengarkan dari beberapa cece itu mengatakan bahwa mereka itu tetap bayar, di mana paspor harus bayar, terus medikal, ya sejenis medikal atau apapun mereka bayar sendiri. Jadi intinya mereka tetap biaya walaupun mereka bilang zero cost, tapi tergantung dari berapa banyak biayanya, dari nominal 1 juta atau ke 14 juta, dari nominal berapa ke nominal berapa itu saya tidak tahu. Tapi saya sangat tidak setuju saat ada orang memberikan pendidikan publik yang katanya janjinya zero cost, ya udah nggak usah dibayar aja, kan tanda tangannya zero cost. Halo, sekali lagi zero cost bagi saya masih istilah, karena pelaksanaannya ada, tapi kan kalian tetap biaya. Loh, kita mau keluar negeri itu cari uang kok malah ngeluarin uang. Lah iya, bagi kalian yang punya biaya, bagi kalian yang datanya tidak ada masalah. Terus bagaimana dengan data-data kalian yang dulunya tahunnya diubah, tanggal lahirnya diubah, dimudahkan, dituakan, itu kan terus gimana? Otomatis kan tidak bisa juga. Jadi buat mbak-mbak yang di luar sana yang saat ini baru datang, saya cuma minta pengertiannya juga buat kalian. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, tapi saya masih percaya dengan adanya karma. Jadi kalau PT-mu sudah memperlakukan kamu dengan baik, bukan berarti kamu membalasnya dengan kejelekan, dengan membiarkan atau tidak mempedulikan mereka, terus kalian tidak bayar karena kalian sudah tidak ada koneksi dengan PT lagi. Itu saya sama sekali tidak sarankan ya. Saya tidak sama sekali sarankan. Jadi buat PT-PT saya minta tolong anak buahnya juga dipertanggungjawabkan, jangan nyampe sini terus tidak dipedulikan sama sekali. Nyampe sini saat ada masalah itu malah dibentak-bentak. Saya cuma bilang sama orang PT, kalian lebih memahami mereka, lebih tahu mereka dibandingkan kita yang ada di Hong Kong, dibandingkan kita yang ada di agent. Karena kita di agent itu cuma sebentar ketemu mereka, 1 jam, 2 jam, atau 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan mereka dijemput majikan. Otomatis kami sebagai staff, kami itu tidak tahu mereka seperti apa. Jadi hubungannya mbak-mbaknya itu lebih deketan ke PT dibandingkan dengan kita. Jadi kalau mereka berkeluh kesah, ini pesan saya buat PT-PT ya, tolong tampung keluh kesah mereka. Saya tahu kadang-kadang mereka itu
curhatnya nggak nyambung, curhatnya kadang bikin emosi, tapi mau gimana lagi, kan kalian terima uang dari mereka. Masa sih nggak mau dengarkan keluh kesah mereka? Jadi kalau kalian aja tidak peduli dengan TKW yang kalian kirimkan, terus siapa lagi yang peduli sama TKW-TKW ini? Ya kami sebagai agent di Hong Kong, iya kami juga peduli. Tapi kan nggak 100% bisa fokus sama mereka. Ya saya tahu Anda juga nggak bisa 100%. Tapi kan yang menghubungi Anda itu kebanyakan orang-orang bermasalah atau orang-orang yang berterima kasih. Jadi ada dua orang yang akan datang pada kita saat kita memperjuangkan hidup mereka. Satu, berterima kasih. Yang kedua, bermasalah. Berterima kasih ya kita anggap aja angin berlalu, selesai terima kasih, bye-bye. Belikan kita makanan, tapi yang bermasalah akan datang dengan beribu alasan, dengan beribu masalah, dengan beribu pertanyaan. Jadi kalau kita sebagai agent ataupun PT nggak sabar, ya anak kita akan kabur. Jadi saya selalu punya prinsip, perlakukan orang dengan baik, maka kamu nggak usah mencari, mereka akan balik lagi sama kamu. Itu yang saya selalu pesan pada diri saya sendiri. Kalau kamu memperlakukan orang dengan jelek, kamu memperlakukan orang dengan emosi dan marah, ya jangan harap mereka akan cari kamu lagi, bro. Kamu aja perlakukan mereka dengan jahat, dengan bentak-bentak, dengan menghina, apalagi kalau udah nggak jadi proses sama kamu. Kamu hantam mentalnya, kamu bikin mereka marah, kamu bikin mereka dendam. Jadi menurut pendapat saya adalah saat mereka tidak proses sama kita, ya tetaplah jalin hubungan baik. Ya hati kita memang tak selebar lautan ya, tapi setidaknya memaafkan itu lebih baik. Karena saya percaya saat kita memaafkan dan mereka jatuh, mereka akan malu dan mereka akan kembali sendiri pada kita. Jadi saya selalu punya prinsip, walaupun anak-anak buah saya pernah menjatuhkan saya, menghina saya, bahkan menjelek-jelekan saya, itu hak mereka. Tapi saya tetap pada diri saya tidak akan pernah berubah, saya akan tetap membantu siapapun mereka. Jadi buat PT yang ada di Indonesia, perlakukan mereka dengan baik. Lek mereka sambat, ojo diamuk. Lek agentmu komplain sama kamu pun jangan langsung arahnya didatar, dilolokno. Karena pesan ini memang sering terjadi. Mbak-mbaknya telepon saya karena dimarahin PT tanpa tahu alasannya. Dan PT sebagai ibu kandungnya pun nggak peduli. Apalagi ibu angkatnya. Ibu angkatnya adalah agensi, ibu kandung adalah PT. Jadi pesan ini benar-benar saya tujukan pada PT-PT. Gimana caranya bisa mendapatkan hati anak-anakmu yang sudah pergi darimu dan akan kembali lagi padamu. Karena ini adalah ilmu saya yang dulu saya pernah pakai waktu di Macau. Jadi kalau saya memperlakukan mereka dengan baik, hampir 75% mereka kembali. Mereka tetap mencari saya apapun yang terjadi. Jadi pesan saya ini buat PT yang ada di Indonesia, terima kasih yang selalu nyimak dengan channel-channel saya. Terima kasih juga. Saya bukan mendukung PT untuk melakukan kekerasan juga ya. Saya cuma ingin bilang sama PT, perlakukan mereka dengan baik, maka mereka akan mencarimu lagi. Dan kalau PT-mu bagus, pasti mereka akan ngerekomen teman-temannya untuk masuk PT-mu. Karena saya pribadi tidak ada hubungan dengan PT yang ada di Indonesia. Jadi saya cuma bisa rekomendasikan mana PT-PT yang bagus menurut pendapat saya. Sekali lagi, menurut pendapat saya bagus, belum tentu menurut pendapat orang lain. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.